Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan dan menyelesaikan berbagai kegiatan, termasuk kita bisa berkumpul siang ini di tempat ini dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 8. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa alhamdulillah di sekolah Setu 2 ini ada salah satu teman kita, guru baru P3K yang kebetulan beliau adalah CGP yang saat ini sedang dalam proses pendidikan, sudah berjalan sekitar 2 bulan, dan kebetulan hari ini beliau akan mengadakan diseminasi aksi nyata di sekolah ini untuk menyebarkan hal positif dan mungkin pengetahuan positif untuk kita, pengetahuan baru juga. Selain itu saya juga ingin menginformasikan bahwa guru penggerak ini memang merupakan suatu keharusan, sehingga saat ini bagi yang sekiranya sudah memenuhi syarat diharapkan harus atau diharuskan untuk mendaftar, karena sudah ada info itu kalau yang tidak bersedia mendaftar harus membuat surat pernyataan. Dan sepertinya untuk di tempat ini yang memenuhi syarat yang masih belum mendaftar ya Bapak Belani, Bapak Wawan, dan Bapak Eko. Pak D juga mungkin di sini kabinet tidak bisa dilihat karena tidak hanya terfokus pada ASN, GTC juga kalau sudah memenuhi syarat diharuskan untuk ikut. Silahkan untuk yang sudah mendaftar, alhamdulillah silahkan dijalani dan dilaksanakan. Kalau lulus alhamdulillah, kalau misalnya tidak berhasil coba lagi dan jangan menyerah, seperti itu. Kemudian saya ingin mengucapkan selamat melaksanakan kepada Bapak Edwardman kegiatan diseminasi ini. Semoga berjalan dengan lancar, sukses sesuai dengan harapan. Dan kemudian juga harapan saya kepada teman-teman yang ada di sini, saya berharap bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya dan semoga bisa menjadi ilmu, bisa menjadi tambahan pengetahuan, karena ini tujuannya kita adalah yang sudah pasti untuk anak didik kita, utamanya untuk sekolah kita, dan juga untuk pendidikan Indonesia secara umum. Jadi dengan adanya guru baru ini semoga bisa menebarkan hal positif dan bisa menambah pengetahuan kita, dan kita bisa menyerapnya, juga bisa menambah bagaimana kemampuan kita lebih berkembang lagi. Demikian, selamat melaksanakan diseminasi untuk Bapak Eri dan selamat mengikuti untuk Bapak-bapak Ibu semuanya. Demikian saya akhiri, semoga kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kita. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum mengawali marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Jadi kali ini saya akan melakukan diseminasi. Diseminasi ini lebih kepada berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Jadi saya di sini masih tergolong guru baru dan saya juga masih pendidikan guru penggerak. Ada Pak Wawan, ada Pak Khailani, saya sendiri guru baru. Tentu Pak Khailani juga sudah lama tidak aktif ya.
ada guru senior juga. Tapi dengan adanya kurikulum merdeka ini kita sama-sama belajar sebenarnya. Jadi kurikulum merdeka itu bukan suatu yang baru sebetulnya. Bung Karno pernah berpikir ya, menyampaikan bahwa pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang membuat siswa senang, sehingga dari situ maka anak murid bisa nyaman dalam pendidikan, bisa nyaman tidak trauma, sehingga di masa depan dapat meraih apa yang dicita-citakan. Bung Hatta juga mengatakan pendidikan itu pernah mengatakan bahwa pendidikan yang ideal itu sesuai dengan potensi anak agar dapat mengembangkan tiap potensi yang dimiliki. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita, pendidikan yang ideal sesuai dengan kodrat manusia. Kurikulum merdeka sejak lama kurikulum ini dirintis oleh tokoh-tokoh pejuang tanah air. Jadi bukan hal baru mengenai kurikulum merdeka. Anak itu dilahirkan sesuai dengan zamannya. Jadi sebelum kita belajar kurikulum merdeka, kita harus belajar merdeka dulu. Nah, dari gurunya dulu. Ada merdeka belajar, ada belajar merdeka, seperti itu. Jadi kita harus belajar merdeka dulu. Langsung saja. Kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai budaya positif. Nah, sebelum kita masuk pada materi, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Di sini yang pertama, setuju atau tidak setuju? Jawabannya hanya ini Bapak, setuju atau tidak setuju. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira jawabannya setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada setuju. Boleh, kita di sini bebas Bapak. Kita akan belajar dengan pengalaman. Pak Sugi setuju. Ada jawaban lain? Setuju semua. Nah, kira-kira alasannya kenapa kok setuju? Apa Bapak? Baik, karena anak itu nakal. Ya. Kalau saya pertama kali sudah jangan bertekan seperti itu. Satu kali, dua kali, sampai tiga kali saya pukul, tapi bukan orang yang saya pukul. Meja, keruat, gitu ya. Perhatian. Kenapa? Biar takut saja. Biar ada perubahan. Itu Pak. Terima kasih. Setuju agar anak itu takut ya, sehingga mengikuti keinginan guru. Ya. Ayo. Boleh bebas jawabannya. Kalau menurut saya agar menimbulkan situasi efek jerah ke peserta didik Pak, agar tidak peserta didik itu tidak melakukan pelanggaran lagi seperti itu. Terima kasih, jawabannya bagus. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, alasannya Pak? Kedua. Pertanyaan apa itu? Pemantik. Untuk pemberian hukuman kepada siswa-siswi, kalau saya tidak setuju. Kenapa? Karena siswa kalau diberi hukuman, memang kata ibu saya pada itu memberikan efek jerah. Tapi
kalau menurut saya kalau anak siswa diberikan hukuman, kadang anak itu trauma, takut kepada gurunya kadang. Makanya saya tuh agak tidak setuju lah, masih ragu-ragu, tapi belum coba saya ini. Masih belum coba. Nah, nanti tak praktekkan dulu. Kalau di praktek siswanya masih nakal, kata Pak Sugi, langsung hancur mejanya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kailani, masih tengah-tengah antara setuju dan tidak setuju melihat situasinya ya, pelanggaran apa yang dilakukan seperti itu. Yang kedua, ada yang mau menjawab? Setuju karena alasannya hukumannya positif. Menurut Bapak Irwan, Pawan masih positif. Dilihat kesalahannya juga. Oke. Saya lanjutkan yang nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Ada alasannya? Karena bisa membangkitkan motivasi anak agar dapat lebih giat dalam pembelajaran. Oke, kita tamu dulu jawabannya ya. Kita akan lanjutkan. Sama Bapak, saya juga awalnya menganggapnya seperti itu. Oke, sambil saya lanjutkan. Nah, di sini permainannya berpasangan, ini bisa dibagi dua, bisa. Di sini perubahan paradigma, kita masuk dalam perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan, silahkan Bapak Ibu, ada yang menuliskan, kita kan berpasangan. Ada A dan B, ada Anda dapat teman Anda sebelah, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, jadi digenggam nanti setelah ditulis. Tulis benda yang paling berharga apa, dilipat terus digenggam. Satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepala. Tulis dulu. Kita tulis dulu. Benda terserah, benda yang paling berharga. Boleh di rumah, boleh di sekolah. Yang paling berharga. Oke. Gak apa-apa, yang penting muat prosesnya. Kertasnya sobek. Kasih semua Pak, kasih semua. Kasih semua bagi. Satu bangku satu kertas saja. Nanti ini permainannya. Yang A nulis benda yang berharga, terus dilipat, digenggam. Yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, membujuknya. Yang satunya tugasnya membujuk, mengancam, boleh menghardik, boleh merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah gitu. Silakan. Praktekkan dulu. Boleh nggak? Di sini bebas, merdeka, ya. Merdeka. Caranya agar teman kita yang ini bisa membuka kepala, tugasnya harus genggam seerat mungkin karena itu benda yang berharga, paling berharga menurut kita sendiri. Tugasnya B harus mencoba merayu, boleh memaksa agar dia bisa membukanya.
Nggak boleh tahu, rahasia. Rasio. Ya, Umpama enggak lah. orang belum dibuka oleh teman impor dan tidak dapat asal bagaimana? Nah, itu nanti ada jawabannya di materi berikutnya. Yang penting kita praktek dulu, karena ini akan memberi pengalaman baru, ilmu baru buat kita. Tuh, sudah dikepak, biar cepat. Bisa dia genggam sudah. Ya, Sudah digenggam sudah. sudah. Dikatakan Nah, sekarang yang B tugasnya merayu yang A atau mengancam agar genggaman A itu bisa dibuka dan kita bisa melihatnya apa isinya. Yang A tetap mana pendiriannya. Ya, silakan. Kasih waktu ya. Berapa menit? 1 menit cukup ya. Ayo. Sombong. Menyimakkan aja nanti di luar kita ini aset guring. Disuap. Silakan. Dirayu, diiming-imingi ya lagi. Atau dipaksa. Pukul. Kalau perlu Oke, iya. Sudah menyerah ya. B merayu sudah. Oke. Nggak bisa. Sekarang saya tanya yang A. Nah, perasaannya setelah dibujuk, dirayu, terus ada yang memaksa gitu. Perasaannya apa? Yang A. Mengalami kesakitannya karena dipaksa. Terus merasa nggak senang dan itu kan ya. Marah juga. Sudah nggak dikasih tapi maksa. Marah juga. Ada lagi jawaban lain? Kesel, ya sama. Marah, sakit hati, merasa tidak senang, gitu. Karena itu benda berharga, sifatnya pribadi, kok malah mau diambil, gitu. Kita lanjutkan. Oke. Sudah, HP-nya sudah habis mainnya. Oke. Materi berikutnya perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ini ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid itu. Bahwa guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Apa itu ilusi? Tidak mungkin ada. Ilusi itu kan tidak mungkin bahwa guru bisa mengontrol murid. Sebenarnya bukan hanya murid saja, kita dikontrol orang itu merupakan sebuah ilusi. Karena apa? Karena kita tidak bisa dikontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita itu hanyalah diri sendiri, kan gitu. Nah, itulah permainan tadi itu artinya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setuju kan? Setuju atau tidak setuju? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan membuat orang merasa bersalah, dan di sini membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan contoh anak terlambat, kamu kok bisa terlambat padahal yang lain itu datang tepat
waktu. Itu kan sudah membuat murid merasa bersalah, kan ya? Bukan hanya merasa bersalah itu bukan hanya bentuk fisik saja, memukul, rak meja. Dengan perkataan itu juga bisa membuat seorang itu merasa bersalah. Ini Bapak. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif ya. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini akan kita lanjutkan nanti. Bahwa setuju nggak guru itu membuat reward hadiah ya kepada murid ketika siapa yang bisa mengerjakan soal di depan akan Bapak kasih hadiah. Nah, tapi itu sifatnya hanya sementara. Nah, ini nanti kita lanjutkan, pasti kita bahas. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan di sini guru, orang dewasa memaksa murid itu untuk memaksa. Ini paham ya? Bisa diterima? Oke, nanti masih banyak pendukung materinya masih ada. Oke, ini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon dan teori kontrol di sini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Paham Pak? Nah, berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Pasti kan ya? Jadi jangan salahkan anak, apalagi anak SD, karena dia belum paham betul yang mereka lakukan itu betul, karena mereka jauh pengalamannya masih sedikit. Setiap anak pasti memiliki tujuan. Tujuan itu mereka bisa tahu benar atau salah kalau sudah dicoba. Jadi jangan pernah menyalahkan anak. Tapi saya ini, saya sebagai dulu. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya ada yang bisa mengontrol. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Setuju kan? Istilahnya diri sendiri. Ya, diri sendiri. Yang mengontrol emosi, tindakan, mau melakukan suatu hal perbuatan apa, itu hanyalah diri kita sebenarnya yang mau melakukan. Bukan keliru kalau orang lain bisa mengontrol saya, begitu. Kenapa? Ini contoh, bukan saya menyinggung ya, tapi ini yang menjadi materi di MPLS saya ketika pembelajaran guru penggerak. Misalkan ya, terlambat lagi. Sorry. Nah, datang terlambat itu mengapa kok bisa ada orang yang bisa tepat waktu dan ada orang yang terlambat gitu. Orang yang tepat waktu bukan karena dia itu bisa karena takut dengan aturan atau takut dengan pinjer. Ada yang memang betul-betul menghargai dirinya agar dia memberikan satu contoh yang baik dan yang lainnya gitu. Lanjut,
pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya, karena sudah gagal membujuk merayu dipaksa. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika gagal sebenarnya banyak pilihan agar tujuan itu bisa terwujud. Ada pilihan-pilihan di situ. Pilihan-pilihan itu harus kolaborasi, disepakati bersama. Gitu. Mana yang terbaik seperti itu. Berikutnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Harus dapat, harus bisa tadi itu. Yang si A yang gegap harus menang. Gak boleh dikasih orang lain. Yang B, model berpikirnya harus dapat, antara dapat dan kalah, kan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, yang akan kita pelajari kali ini teori kontrol menurut William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, nanti kita akan belajar empat ini. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi ini terus. Yang besar dulu. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami. Nah, nanti kita akan belajar ini Bapak Ibu. Ada teori motivasi, 5 posisi kontrol seorang guru. Apa itu makna disiplin, terus 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Ini berlaku dengan murid, juga berlaku bagi guru. Terus 5 posisi kontrol itu: guru sebagai penghukum, guru pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, terus pemantau, ada manajer. Terus teori motivasi itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Terus di bawahnya lanjut nilai-nilai kebajikan universal. Terus ini keyakinan kelas. Ini saya sudah praktekkan, nanti lebih pahamnya saya tunjukkan. Segitiga restitusi. Nah, ini penyelesaiannya, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, ini kuncinya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Positif di sekolah. Budaya positif tersebut, karena ini saya pakai Canva, jadi agak melebar, saya sisihkan. Budaya positif terus dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman itu jelas ya, kalau hukuman itu dampaknya kepada psikologis anak itu pasti negatif. Nanti ada diagramnya. Dan penghargaan itu hanya jangka pendek. Kalau anak dikasih penghargaan terus, setiap dia bisa menjawab, kasih penghargaan. Lama-lama diri anak itu mengharap imbalan. Ketika tidak dikasih imbalan, dia berhenti melakukan kegiatan positif. Ini yang dimaksud penghargaan itu juga sebagai penghukum. Ada dua. Nah, gimana caranya agar jangka panjang itu ada?
orang guru. Nah, posisi kontrol pembuatan keyakinan sekolah atau kelas ini saya sudah praktekkan, jadi harap kita nanti sama-sama ini untuk dasar dari budaya positif agar bisa terwujud itu ada di membuat keyakinan sekolah atau kelas. Ini keyakinan kelas lah gitu. Caranya nanti saya bagi. Dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, kalau ada anak yang nakal, tak terlambat, berantem. Kalau di SMP saya kemarin ada siswa yang merokok, ada siswa yang sampai pindul berhina karena berantem. Nah, itu gimana langkah penyelesaiannya ada. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Apakah makna disiplin? Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya, menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi semua manusia, murid, semua manusia lah, guru itu sebenarnya punya potensi positif. Tapi sesuai dengan teori gunung es, kalau kita melihat gunung es ini gunung es itu seperti ini Bapak. Kalau kita lihat di permukaan dia kecil, sama dengan anak. Kalau kita hanya menilai dari kesehariannya, yang hanya kita lihat itu, oh ini anak ini kok nakal ya, positifnya kok sedikit ya, lebih banyak nakal. Sebenarnya dalam diri manusia itu ada yang tersimpan ya. Ini. Jadi tugas kita sebagai guru bagaimana memunculkan hal-hal positif yang ada di dalam diri anak, peserta didik atau murid. Tuh ya. Ini. Ini yang terlihat hanyalah karakter, kebiasaan. Nah, ini yang terlihat. Kebiasaan setiap hari, perilaku. Ini kan kita melihatnya di sini kan. Hanya sadarnya 12%. Nah, teori diagram identitas gunung es. Nah, sebenarnya dalam diri manusia itu dia punya ini keteladanan yang konsisten, sistematis, aturan yang konsisten, kebiasaan berlaku. Nah, ini yang akan kita munculkan dalam bawah sadar anak. Bahwa anak itu sebenarnya dilahirkan bukan seperti kertas kosong, Bapak Ibu. Jadi kemarin sempat ngobrol dengan Pak Eko, ada anak yang nggak bisa baca, tapi nanti ketika sudah dewasa dia malah sukses, kan gitu. Ada yang anak yang ranking di kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6 1, 2, tapi setelah besar, setelah dia dewasa, malah dia terjerumus pada hal-hal yang negatif, tidak jadi apa-apa. Nah, itu kenapa nggak bisa begitu? Nah, ada tadi anak sini yang nggak bisa baca, siapa namanya? Excel. Nah itu. Tapi saya yakin karena dia itu sudah setiap hari dikucilkan, bisa jadi dia karakternya sudah terbentuk duluan, karena dia diterpa, bagaimana dikucilkan, dibully, kok nggak bisa belajar, karakternya sudah terbentuk. Beda dengan anak yang bintang kelas di dalam di alam diuji di kelas ini, tapi dia lama-lama manja. Nah, itu bisa tutur gitu.
Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu disalahgunakan, telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kalau bahasa Maduranya apa ya? Salah kaprah kan gitu ya. Disiplin itu sebenarnya belajar. Nyampe di Madura, jadi apa? Dipaksa harus melakukan ini, harus taat kan gitu. Salah kaprah sebenarnya kita itu. Ya. Sebenarnya disiplin itu belajar. Dengan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Gak nyaman kan ya? Kalau kita, mohon maaf bu kepala sekolah. Gimana kepala sekolah setur dua? Disiplin orangnya. Saya nggak di apa? Sudah diganti. Saya nggak disiplin dua. Udah nggak. Saya sempat jangan sama teman-teman itu. Nah ini kita disalah kaprahkan. Disiplin itu sebenarnya belajar, bukan untuk apa berbudaya positif kan? Bukan dengan apa yang kita ini ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia gitu. Salah kaprah. Nah ini disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tugas kita bagaimana kesadaran diri berdasarkan ini muncul. Kesadaran diri dalam anak itu muncul dari sikap disiplin tanpa paksaan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga diartikan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ujian ataupun hukuman. Jadi secara internal dari diri siswa itu sendiri, bukan dari eksternal dari luar. Sedangkan kita selama ini menyuruh anak itu disiplin karena eksternal, paksaan, gitu. Sulit, ya. Disiplin kalau ada gurunya, nggak ada gurunya, kejam. Itu. Karena apa? Bukan karena diri sendiri, karena dari luar, dari cercaan apa? Paksaan, hukuman, gitu. Nilai-nilai kebajikan universal. Menurut William Glasser, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Setuju kan ya? Makanya kita berbuat sesuatu tapi ada tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini bukan hal baru ya. Ini banyak beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, gotong royong, kreatif. Nah ini yang mau dimunculkan dari kurikulum kita sekarang ini. Kalau membuat anak pintar itu gampang sekarang, karena YouTube, Google, apalagi adanya ChatGPT atau artificial intelligence sekarang itu. Skripsi sudah tidak dipakai, kemungkinan ke depan itu nggak bisa dipakai di perguruan tinggi, karena ChatGPT AI itu sudah bisa kita perintahkan untuk membuat skripsi.
Membuat RBP saya juga pernah coba, luar biasa itu. Kata-katanya kita kalah. Nah ini juga ancaman bagi universitas. Jadi sekarang universitas itu sudah mulai berubah. Nah, itu. Untuk membuat pintar anak apa? Sekarang itu lebih pada pendidikan karakternya lebih dikuatkan lagi, hal-hal disiplin positif. Oke, kita masuk eksplorasi konsep teori motivasi perilaku manusia. Lanjut ya, nanti azan kita stop. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu berperilaku tentu ada tujuan tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini terpaksa melakukan karena takut dihukum atau menghindari dari sanksi. Pengalaman saya ngajar di dua sekolah, ada negeri dan swasta. Di swasta ya, itu sih di Bogor terpencil. Anak-anak di sana itu kalau sekolah nggak pakai sepatu, seragamnya masih tidak seragam, salah-salah karena di sana masih tingkat ekonominya menengah ke bawah. Nah, untuk menyeragamkan yes. Stop dulu.